ombak yang paling tinggi tuh Vancouver, San Diego. berapa? 11 meter. 11 meter. Anginnya 38 knot. Pinisi, satu dari banyak peninggalan maritim leluhur. Mahakarya yang terus berusaha bertahan hidup. Bentuknya adalah transformasi panjang dari peradaban yang luhur. Sedangkan semangatnya terus bertahan dalam udara yang kita hirup. Pakai perut. Ya pernah main kena. Ini loh. Nah, ketiak. Yo. Tahu biasa mau nasi 10 25 nasi 10 kayak di waktunya ke Parepare. Ini tidak nih lucunya. Iya. Hah? 17. Sebelum itu. Itu malu wow. Berapa hari perjalanan kan? Satu malam sih. Satu malam. Itu paling 3 kali masak. Jadi beli 100 dulu. Ikan beli 100, Ayam. beli telur, beli tomat manuk mesa. Malam ini, rencananya kami sudah akan memulai pelayaran. Sudah harus meninggalkan anjungan Pantai Losari, menuju titik singgah pertama di Bulukumba. Kami sudah terlambat 2 hari untuk jadwal yang ditentukan. Beberapa kendala masih belum terselesaikan. Dia terlalu rendah, jadi kita cari amannya. Karena perjalanan kita ini agak tidak sama yang jarak-jarak pendek begini, kita harus melewati lautan-lautan begitu luas, gelombangnya begitu ganas. Jadi kita harus berjaga-jaga untuk wilayah di situ, wilayah di daerah timur sana. Jadi mau tidak mau kita harus tutup ini karena dia terlalu rendah dari dasar laut. Para kru kapal masih sibuk. Kapal harus dipastikan kesiapannya, juga kebutuhan dapur untuk beberapa hari ke depan. Dapat lebih baik di Kayak kangkung. saya nanti malia, lalu kangkung, kacang panjang, wortel, kentang, terong. Wortel. Dapat lu mau basi, harus yang kering. Urusan dapur kami ditangani oleh Asmar Balombong. Dia sudah lama jadi pelaut sejak meninggalkan kampungnya di Mandar. Dalam pelayaran ini, kekompakan harus dilakukan. Kami mesti saling memahami. Kata Om Bob, boring adalah masalah. Kapten. Kapten muda. Pelan-pelan aja ya, Pak. Oh, udah diizinkan naik kapal kan? Naik kan? Khusus, Pak. Dia selesai angkat. Iya. Tarik lagi, lu pendapi dulu. Kita mau ke Potere, Pelabuhan Potere untuk mengisi bahan bakar untuk persiapan keberangkatan ekspedisi pertama ke Bulukumba ini. Bawa saja. Semua sudah dipersiapkan dan sebentar kita akan langsung ke Potere, pelabuhan sana. Nah, apakah PHI ya, PI. Orang Dore bilangnya PAI. PAI ini sih.
Harusnya independen dia. Kalau sudah terlanjur finish ya finish ya. Finish aja. Yang merubah itu Pak Ahmad Nurhani. Oh, Dia Direktur Bank Pasifik. Pakai H. Pakai H. Karena bahasa Inggris kan jadi P. Kalau PI aja Pi. jadi kalau PH itu bahasa Inggris sebenarnya. Bahasa Inggris. Kalau bahasa kita. Ya bahasa kita. Bisa kita aja itu Ya. bukan terserah orang Inggris mau bilang apa, Jerman bilang, tapi ini finish. Ya, finish. Berarti dia yang salah pengucapan. Masa kita harus rubah kita punya kosakata karena dia yang susah baca. Betul. Ya. Mereka harus ikutin kita. Itu yang harus. Siap ya. Pada rute pertama di trip 1 ini, Kapten Gita akan ikut berlayar sampai di Bulukumba. Sangat beruntung kami bisa berlayar bersama beliau. Tentu pengalaman besarnya mesti didengarkan. Di Bulukumba, Kapten Gita rencana akan bertemu dengan krunya yang pernah berlayar bersama Pinisi Nusantara. Sekarang kami akan menuju pelabuhan Potere, salah satu pelabuhan tua di Makassar. Tujuannya untuk mengisi bahan bakar. So all the comment just from the captain. Juragan, nakoda. Kalau juragannya kapal layar, namanya skipper. Skipper ya. Skipper. Nah, atau helmsman. Anaknya helmsman atau skipper. Hey skipper. Kakak, hey chief. Coba namanya. Dimas Awang Awang, apa Ya, sekarang? ini dari KKP, Taruna KKP. Good. Kita berlatih di sini. Siap. Kita berlatih, ada kegiatan bukan duduk. Siap. Oke? Kita lah yang akan mengembang generasi muda, mulai dari Sulawesi, Indonesia bahkan nanti dunia. Kita perlu mendidik anak-anak masa depan. Anak-anak yang tidak egois, dia bisa hidup bersama orang banyak. Kita jangan melahirkan lagi generasi yang gua paling pintar, gua paling jagoan. Umurnya sudah lebih dari 70 tahun, tapi semangatnya sungguh bisa menjadi teladan bagi kami yang masih sangat muda ini. Kapten Gita adalah sosok yang selalu ceria, selalu bisa mencairkan suasana. Guyonannya pasti selalu membuat kami tertawa. Tanya lu turun balik lagi. Mesinnya? Mesinnya berapa HP? Generatornya berapa HP? HP Horsepower. Kalau generator KWA. Udah. Ya. Tahun 1986, Pinisi Nusantara yang dinahkodai Kapten Gita berhasil menorehkan tinta emas pada misi yang sangat heroik. Pelayaran menantang Samudra Pasifik dengan kapal tradisional Pinisi. Mereka sampai di Vancouver, Kanada. Kemudian dilanjutkan ke San Diego, Amerika. Pinisi mulai dikenal dunia kala itu, seperti memberi harapan baru untuk kelangsungan hidupnya. Dari Makassar, Surabaya, Tanjung Priok, Bitung, Honolulu, Victoria, Vancouver, San Diego. Victoria tuh kira-kira kurang 10 jam. Jadi supaya kita bisa ngatur waktunya. Seperti sekarang kita nanti keluar dari Potere jam berapa, tambah aja. Keluar. Langsung nggak lihat apa-apa, jebret. Belum pernah orang lewat jalur sebegitu, nggak pernah lihat apa-apa. 40 hari. Nggak lihat perempuan. Lihat kambing aja di darat jadi cantik. Berapa? 70. Harusnya tiap 200. Supaya bisa lari 10. Masa 70? Gua ke Vancouver kapalnya lebih gede 100. Berarti lebih lambat. Pasang layar terus. Gue pasang layar terus itu. Generator 1-2. Generator Tanya generatornya, tanya lagi. 2. Balik lagi, lihat lagi laporan sini. Generator berapa? Generatornya ada berapa? Ada berapa dan berapa KPA? Sama ini. Pompa Alcon God ada nggak? Pompa Alcon buat nyedot air.
pompa untuk nyedot air kalau bocor. Ombak yang paling tinggi tuh Vancouver, San Diego. berapa? 11 meter. 11 meter. Anginnya 38 knot 38 knot. kali 2. Nggak bisa. Tapi karena kita dari belakang, ini kedorong. Tapi pernah dapat ini ombak yang dari depan melawan. Nah dong, kita hitung dulu. Oh gitu. Kita cari kena ombak angin samping, kedorong, kita cari rutenya. Jadi kita cari rute, kita tuh jangan sampai berhadapan dengan Alam. apa? 5? Ada 2. Nah, betul. Yang satu 20, yang satu 5. 5 kWh. Dia bisa ngangkat AC itu kan? Tidak ada puluhan. AC ada 2. Ada 2. Bisa ngangkat ya? Angkat. Iya. Pompa got? juga ada. Pompa got? Ada. Terlalu tinggi. Kalau dulu belum ada, masih belum pakai AC dan Belum lain-lain. ada gua berak di sini. Iya Pak. Itu dia dong. Sini, tolong ambilin air di ember. Terus sampai merokok. Ada yang bawa rokok gudang garam nggak? Ada. Surya. Surya Gudang Garam. Mau. Tanah Biru, Muhammad, Hatta, Apagau, Bruce Lee, Bahar. Terakhir Kita nih harus campur ya. Kalau mereka memang hanya layar, naik layar. Kemudian Nautika, saya bawa 2 orang, satu MPB dulu. Baru di Cirebon udah muntah darah dia. Turun. Tinggal gua sendirian. Orang mesin 2, orang Jakarta. Koki orang Padang. Mesin orang Malang 1 tadi kan. 1 lagi orang pabrik mesin. Ya kan? Terus wartawan 1 Pius Karo Kompas. Wartawan dari Kanada 1 sama saksi 1. Kenapa perlu saksi? Supaya betul bahwa kapal ini dilayarkan, bukan ditarik. Layar betul, sakti betul. Bahwa dunia tuh tahu ini bukan bohong-bohongan. kapan terakhir ketemu awaknya yang dari Tanah Biru itu? 2 tahun yang lalu, 30 tahun Vancouver. Ini nanti dia nunggu saya. Berapa orang lagi Om? Masih ada semua itu Om? Tinggal 2. Satu Mapagau. Ini kawin lagi, gak berani pulang. Dia. Pasti mereka ketemu saya nangis. Mungkin saya juga nangis. Dia lagi nunggu. Nanti kalau begitu pintu keluar baru saya kasih tahu. Kan masih dapat kan? Dalam perjalanan ini, saya masih belum bisa membayangkan akan benar-benar ikut dalam misi ini. Kembali teringat sebuah peringatan dari teman saat kuputuskan untuk ikut ekspedisi. Katanya, "Apa kamu tidak takut ombak besar?" Pernyataan serupa hampir kudapati pada setiap orang ketika membahas tentang laut dan pelayaran. Tidak takut mabuk laut? Padahal di waktu yang berbeda, kita selalu membanggakan semboyan tua itu, nenek moyangku pelaut. Terus, mengapa kita meski takut laut? Mengapa kita mulai membelakangi laut? Masihkah kalimat itu bernilai? Ikuti terus perjalanan kami. Perjalanan mengarungi lautan timur Nusantara segera dimulai. Yo, kita ke laut aja. Yo, snorkeling bareng bersama. Yo, hilangkan duka lara, nikmati pantai yang indah dan terbenamnya sunset di laut lepas.